Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Wahai saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan yang mulia, di mana para hamba berusaha untuk menuju kepada Allah dengan cara melakukan amal soleh dan meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kita pernah melakukan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena kita adalah manusia biasa yang penuh dengan dosa. Pada bulan Ramadan, para hamba kembali kepada Rabb-Nya dengan melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan ampunan dan maaf atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, pada malam bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Maka seorang hamba akan sangat mudah untuk melakukan peribadatan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wahai saudaraku, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan taubat. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah, yaitu ketika kita melakukan taubat harus semata-mata diniatkan karena ikhlas karena Allah semata. Tidak boleh karena ada niat-niat yang lain. Yang kedua, bersegera. Artinya kita segera melakukan taubat sebelum matahari terbit atau sebelum ajal kita menjemput. Karena ketika ajal sudah menjemput, nafas sudah di tenggorokan, maka Allah tidak akan menerima taubat kita. Jangan sampai kita terlewat dan akhirnya kita menyesal kemudian. Yang ketiga, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Nah, ini merupakan salah satu syarat wajib kita melakukan suatu pertobatan. Karena dengan menyesali, niscaya kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat tersebut. Yang keempat, bersungguh-sungguh. Artinya, ketika kita sudah berniat untuk melakukan taubat, maka kita harus bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat tersebut. Jangan sampai kita bertaubat tetapi kita masih berada dalam kemaksiatan tersebut. Bukti bahwa kesungguh-sungguhan kita ini bisa dibuktikan dengan cara meninggalkan maksiat tersebut dan menggantikannya dengan melakukan amal soleh. Yang kelima, meminta maaf. Jika maksiat yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan manusia, maka kita wajib meminta maaf. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-100. Dikisahkan bahwa ada seorang yang telah melakukan pembunuhan. Bukan hanya 2 atau 1, tetapi 100 orang yang dibunuh. Kemudian orang tersebut datang kepada seorang ustadz dan menyampaikan bahwa niatnya adalah untuk melakukan taubat. Kemudian ustadz tersebut menyampaikan bahwa sebenarnya kamu adalah orang yang baik,
hanya kamu berada pada lingkungan yang salah. Sehingga ustadz tersebut menyarankan agar orang tersebut berpindah dari lingkungannya menuju ke majelis ilmu yang merupakan kumpulan dari orang-orang soleh. Dikisahkan dalam perjalanan menuju ke majelis ilmu tersebut, ternyata orang tersebut menemui ajalnya. Setelah diukur, ternyata jarak ke majelis ilmu lebih dekat dibandingkan dengan jarak ke rumahnya. Sehingga kata Allah bahwa orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini menandakan bahwa taubat yang dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia belum sampai melakukan amal soleh, tetapi niat yang ikhlas disertai dengan kesungguh-sungguhan akan menyebabkan diterimanya suatu taubat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan waktu Ramadan yang masih tersisa ini untuk segera menuju kepada ampunan Allah. Al-haqqu mirabik falatakunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu untuk menerima kebenaran darinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.